Ini seputar KB ya Bu. Kemarin banyak banget nih pertanyaannya yang tanya seputar KB. Jadi untuk saat ini saya bukanya di KB. Oke. Yang kehamilan sudah saya tutup untuk season ini, hanya pertanyaan seputar KB. Oke. KB nggih. KB. Sebentar, ini masih buat live streaming di YouTube juga ya. Jadi informasi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat ke semua. Bunyi piye lagi. Bentar ya. Boleh ya untuk bertanya ya. Jadi untuk season kali ini pertanyaan seputar KB. Saya tak jilbaban dulu ya Bun. Sebentar ya Bun. Karena baru saja ini tadi nganterin anak sekolah. Momongannya lagi libur. Jadi saya yang nganterin sekolah. Baik, assalamualaikum bunda-bunda cantik ya. Selamat bergabung di channelnya Tanyakan Bidan Yuk, atau mungkin di channel Medistory ya. Medistory boleh banget ya. Kali ini season yang saya buka adalah di pertanyaan tanya jawab bidan seputar KB ya Bu. Hari ini KB nggih. Banyak banget yang bertanya tentang KB. Jadi season kali ini saya buka di topik seputar KB. Tanya jawab seputar KB ya Bun. Nggih, KB ya Bun. Jadi pertanyaan yang untuk kehamilan ataupun kesehatan reproduksi masih saya skip dulu ya. Jangan lupa dibantu tap-tap layar. Pertanyaannya seputar KB ya Bu. Seputar KB. Ya, seputar KB. Coba saya spill dulu. Untuk kali ini saya buka di season KB. Kalau pertanyaannya nggak terlalu banyak, jadi nanti saya tutup ya. Dan saya lanjut di pertanyaan yang paling banyak, mungkin di case pro ya. Jadi ini saya bahas di seputar KB dulu. Seputar KB ya. Boleh bertanya di channel Medistory. Ini saya live streaming juga di Tanyakan Bidan Yuk. Seputar KB saya buka di sampai 1 jam ke depan ya, untuk live streaming hari ini ya. Ada pertanyaan dan selamat bergabung ya bunda-bunda semua. Ini kehamilan saya skip dulu, mohon maaf ya. Untuk kehamilan saya skip dulu, jadi untuk pengikutnya nanti nggak kebingungan ketika mencari topik kehamilan, atau mungkin dicari topik di persalinan ataupun nifas ya, KB ya. Itu nanti biar fokusnya bisa detail informasi yang saya sampaikan ya Bun. Boleh tanya jawab seputar KB ya Bu. Seputar KB. Di media sosial banget bertanya juga ya. Ini saya jawab pertanyaan yang sudah ke arah KB. Nah ini ya, dari Ibunda Kupu-Kupu. Aku telat haid 15 hari Bu Bidan. Ya, kemarin baru KB bulan ke-6. Kemungkinan hamil nggak? Nah ini Bunda Kupu-Kupu, KB-nya apa? KB-nya menggunakan alat kontrasepsi apa? Apakah suntik 1 bulan, 3 bulan, atau IUD, atau implan ya, atau yang lainnya? Implan apa yang spiral ya? Dilengkapin dulu Bunda Kupu-Kupu. Bunda Kupu-Kupu ya. Boleh banget bertanya ya. Ini saya buka season untuk live streaming Tanyakan Bidan Yuk Medistory ya, sampai 1 jam ke depan. Bentar ya, saya jawab WA dulu.
Yuk Bunda kupu-kupu. Tadi pakainya alat kontrasepsi apa? Bunda kupu-kupu. Bunda Maulana boleh banget, silahkan bertanya ya. Ini boleh nanya sholat haid gak Bu Bidan? Kali ini mohon maaf, kali ini seasonnya di pertanyaan seputar KB. Kemarin banyak banget ya saya buka di season tanyakan seputar kehamilan, dan pertanyaannya di seputar KB. Sekarang saya bikin nih untuk 50-50-nya ya. Nanti kalau di saya buka di topik KB kok pertanyaannya nggak terlalu banyak, saya tutup ya untuk lanjutin atau kehamilan atau bisa di masa reproduksi atau kesehatan Kris Pro ya. Nah, terlalu dekat biar ikut ininya. Nah, baik, Bunda kupu-kupu belum menjawab ya, KB-nya apa? Bunda Maulanya hanya seputar KB ya Bu. Mohon maaf ya, masih saya skip pertanyaan selain pertanyaan KB. Haid itu cash pro Bu ya, lanjut di besok aja ya. Bu Bidan dari Bunda Lili. Bu Bidan, saya kan lagi hamil tuh trimester kedua ya. Nah nanti kalau setelah lahiran KB-nya harus nunggu selesai nifas. Sebenarnya masa nifas jenengan itu mau selesai nih ya. Misalkan nih, oh 1 minggu udah mau selesai, pasang aja. Misalkan mau pasang IUD atau misal mau pakai KB suntik, pakai aja, itu nggak apa-apa. Ya, jadi setelah masa nifas itu mau selesai, kalau yang pakai non hormonal jenengan bisa pasang, atau pakai yang hormonal yang implan 1 minggu sebelum selesai masa nifas bisa pasang. Tapi kalau KB suntik ya itu setelah masa nifas, asalkan panjenengan belum melakukan hubungan intim itu boleh-boleh aja ya, begitu ya Bu. Jadi jangan bingung nih, Bu, saya mau pakai KB IUD, masangnya kapan ya Bu? Sebenarnya jenengan setelah melahirkan mau pasang KB IUD itu boleh. Langsung aja ketika, Bu, saya mau lahiran sekalian mau pasang KB IUD, boleh. Langsung terpasang itu. Bu, saya mau lahiran saya langsung pasang KB implan, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi saran saya ya sebagai tenaga medis itu nunggu 1 minggu sebelum masa nifas itu habis. Itu lebih bagus ya. Tapi kalau IUD itu bisa langsung dipakai. Gitu nggih. Gitu nggih, Bu. Lanjut lagi di pertanyaan bukan kehamilan ini, tanyanya Bu siapa lagi nih? Bu. Silakan selamat bergabung ya, yang baru aja bergabung boleh banyak bertanya ya. Session ini saya buka di pertanyaan seputar KB. CCTV Semarang ya, selamat bergabung juga di channel Medistory. Boleh banget bertanya, tanya jawab seputar KB ya. Kali ini sisanya bertanya seputar KB ya, bukan seputar yang lain. Baik, pertanyaan lagi dari Ibunda Butiran Embun. Bu Bidan, rekomendasi KB IUD apa implan? Sebenarnya sih ini ya, sebijak jenengan mau menjarangkan kehamilan atau menunda kehamilan atau menjarak kehamilan. Nah, jadi harus tahu dulu sebelum penggunaan alat kontrasepsi, jenengan harus tahu, oh ya saya ini mau menjarak kehamilan saya 5 tahun lagi lah, 8 tahun lagi lah, atau mungkin saya pengen agak cepet aja deh, 1 tahun pengen punya baby lagi. Nah, saya kok pengennya kok enggak terlalu lama ya, 3 tahun lah, 2 tahun 3 tahun lah. Nah, itu jadi jenengan harus punya ini ya, punya pemikiran dulu atau punya rencana planningnya pengen hamil berikutnya itu berjarak berapa tahun. Nah, alat kontrasepsi itu bertujuan untuk menunda kehamilan agar tidak terjadinya konseptus atau tidak terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma gitu loh. Nah, kalau panjenengan tanya ke saya rekomendasi KB IUD atau implan, ya sebagaimana panjenengan butuhin, mau jarak berapa tahun.
Kalau KB implan itu masuk hormonal, dia hormonnya progesteron. Tapi kalau yang KB IUD dia non hormonal, dia tidak akan mempengaruhi hormon sama sekali. Bedanya itu, okay? Kalau implan dia akan berpengaruh sama hormon endometriosis juga. Ya, yang bisa menyebabkan panjenengan efek sampingnya itu men yang tidak teratur, kadang masih flek ya, tadi nanti normal lagi, ngeflek lagi, bahkan bisa ngeflek berkepanjangan. Nah, itu implan. Ya, tapi tidak semua yang mengalami efek samping itu. Tapi kan jenengan harus tahu efek samping dari KB yang panjenengan gunakan. Kalau KB IUD dia non hormonal, dia tidak mempengaruhi siklus men, dia tidak mengaruhi hormon endometriosis sama sekali. Jadi sekali panjenengan pengen lepas ya udah lepas aja. Nanti akan kembali ke hormon semula, akan normal lagi, ya. Ya, begitu ya Bu. Cuma bedanya kalau implan dimasukkan di bagian subkutis di bawah kulit ya, di bagian lengan. Tapi kalau IUD itu masuknya ke rahim, ke leher rahim. Jadi untuk mencegah terjadinya pembuahan ya atau konseptus. Begitu ya Bu. Semoga terjawab. Jadi harus tahu dulu nih mau jarak kehamilan berapa tahun ya. Kalau 3 tahun ya udah pakai implan ya, jangan pakai suntik. Kalau saya mau jaraknya 5 tahunan Bu, pakai IUD. IUD bisa sampai 8 tahun, itu pakai yang Novate ya. Tapi kalau yang pakai program BKN ya dari Puskesmas yang gratis itu bisa 5 tahun. Tapi kalau jenengan pengen jarak 1 tahun Bu, pengen hamil lagi, ya pakai suntik aja. Pakai suntiknya jangan 1 bulan, yang 3 bulan ya. Begitu ya Bu ya, semoga terjawab. Ya, boleh banget di Medistory ya untuk bertanya seputar KB ya, tanya jawab seputar KB. Lanjut di pertanyaan berikutnya ya, seputar KB ya kali ini ya, karena kemarin banyak banget ketika saya bikin topik tanya jawab seputar kehamilan, banyak yang bertanya tentang KB. Jadi antara 50-50 biar sama-sama ini ya, sama-sama mendapatkan informasinya gitu ya. Ini saya nggak pakai speaker nih, apakah suara saya benang nggak ya? Suara saya benang, kalau benang saya pakai speaker ya. Baik, lanjut lagi nih pertanyaan dari Bunda aku ya. Bu Bidan, saya nggak tahu kalau Mas mens nggak sengaja berhubungan tapi saya KB suntik Bu, apa bisa hamil? Jenengan nggak tahu kalau mens nggak sengaja berhubungan tapi saya KB suntik. Suntiknya yang 1 bulan ya. 1 bulan terus jenengan men. Ya kalau jenengan men masih berjalan berarti kan jenengan nggak tahu men nih, jenengan nggak tahu kalau jenengan men, berarti kan baru aja siklus HPHT hari pertama hari pertama men kan. Nah nanti dilihat nih satu siklusnya apakah jenengan mengalami mens untuk siklus berikutnya apa enggak. Kalau enggak ya dites pack aja kan gitu ya kan. Lanjut lagi di pertanyaan dari Bunda Anin ya. Kalau seandainya dulu waktu anak pertama suntik KB nggak cocok, apa akan seterusnya nggak cocok? Enggak juga. Jadi kalau hormonal itu dia akan beradaptasi dulu dengan hormon tubuh. Ya, hormon apakah? Jadi obatnya itu nanti beradaptasi nih sama hormon, misalkan nih progestin atau estrogen. Ya, itu nanti akan mempengaruhi di hormon tubuh dulu beradaptasi. Tapi kalau dia sudah mulai cocok ke depannya ya cocok lagi. Tapi kalau sebelumnya nggak cocok ya dicoba aja untuk siklus yang kehamilan setelah kehamilan ini, begitu ya. Jadi nggak sama ya kalau hormonal itu ya. Baik, lanjut lagi ya. Dari Bunda Raldi Gafril. Bu Bidan, hari ini jadwal suntik KB 2 bulan tapi mau pindah ke pil KB. Pil KB apa yang bagus ya Bu Bidan? Pil KB merek bagus semua ya. Itu nanti jenengan tanya aja sama yang ini ya, pelaksananya ya, tenaga medisnya, ditanyain ini mereknya yang bagus apa. Kan banyak banget tuh obatnya. Ada Tricofem ya, banyak banget mereknya ya Bu. Jadi kalau merek-merek jenengan nggak usah perlu khawatir ya. Yang penting induk atau komposisi dari alat kontrasepsi itu, pil itu apa gitu loh ya. Nggak usah tanya merek apa, yang penting isinya itu dia memang untuk mengikat atau untuk menunda kehamilan ya. Ada progestin kah atau estrogen kah, nah ya seperti itu ya. Jadi nggak perlu tahu merek-merek ya, yang penting inti isinya ya. Kalau jenengan kurang paham atau pengen tahu, tanya ke pelaksana atau tenaga medisnya sebelum memasang KB itu gitu ya. Kalau misalkan jenengan kemarin KB-nya suntik ya, terus pindah ke pil ya langsung pindah aja, nggak apa-apa. Nggih, gitu nggih.
Ini pertanyaannya seputar KB ya Bu. Jadi untuk pertanyaan yang lain-lain saya skip dulu ya, mohon maaf ya. KB suntik setelah selesai nifas itu nunggu haid dulu atau enggak Bu? Suami nyaraninnya KB Indomaret aja. Gini ya Bu, kalau jenengan selesai masa melahirkan itu sudah masuk di kategori KB alami yang namanya MAL. Ya, itu biasanya sampai berlangsung di 6 bulan ya. Asalkan panjenengan tidak berhubungan. Tapi kalau panjenengan itu sudah sebelum 6 bulan sudah mulai siklus mens sudah aktif ya. Ya, metode MAL kan ada tuh. Tapi kalau jenengan sudah aktif menstruasi ya, sudah bertemu dengan siklus menstruasi kembali, nah itu namanya jenengan sudah masa subur lagi tuh. Kalau jenengan nggak KB langsung berhubungan ya bisa hamil. Makanya ya harus tetap menggunakan KB ya. Kalau nyalain KB Indomaret kalau jenengan nggak tahu siklus mennya teratur apa enggak, terus nanti lupa ini saya masa subur apa enggak, kalau nggak teratur repot Bu. Ya, tapi kalau teratur jenengan pakai KB Indomaret bisa. Ya. Bisa. Ya. Atau mungkin pakai kondom juga bisa ya. Gitu ya. Lanjut lagi ya, Naya. Aku KB, ini apa ini? Pertanyaan apa ini? Seputarnya ini seputar KB ya. Seputar KB Bu pertanyaannya ya. Jadi Bunda Bu, aku udah haid hampir 3 bulan. Gara-gara KB suntik ya. KB suntik itu yang berapa dulu? Yang 1 bulan atau yang 3 bulan ya? Kalau 1 bulan memang panjenengan akan mens ya. Dia akan mengeluarkan darah menstruasi ya. Tapi kalau KB yang 3 bulan dia nggak bikin men ya, karena dia mengikat hormon progestin. Jadi memang di KB 3 bulan itu harusnya nggak men. Tapi kalau sampai 3 bulan jenengan masih mengalami ini ya, kadang men, kadang flag ya, tapi kok terus berterus Bu sampai 3 bulan ya, itu namanya ya tadi, kalau hormonal itu dia akan menyesuaikan hormon tubuh dengan obat yang disuntik ya, hormon endometriusnya itu loh ya, jadi dia akan adaptasi dulu. Nah, ditunggu sampai di 4 bulan. Tapi kalau misalkan 4 bulan kok panjenengan masih mengalami yang namanya mens lagi, men nggak berhenti, itu tandanya jenengan nggak cocok. Apa yang harus dilakukan? Ganti alat kontrasepsi ya. Bisa di stop langsung ganti ya. Tetapi kalau misalkan panjenengan 3 bulan 4 bulan kok ternyata sudah mampet Bu, ya berarti cocok. Berarti hormonnya memang laun lama. Gak apa-apa, itu masih normal. Tapi kalau sampai 4 bulan jenengan kok masih men lagi kok nggak berhenti Bu, ganti, stop, itu nggak cocok ya. Diganti. Bisa pakai IUD ya, atau pakai implan aja yang jaraknya nggak terlalu lama ya. Begitu ya Bu. Nah, boleh bentar ya.
Yuk, yang di Medi Story boleh banget ya bertanya ya seputar KB ya. Kali ini saya buka di season seputar KB ya. Ini saya nanti shift malam ya. Hari ini shift malam ya. Ya kayak gini kalau tenaga medis ya. Emang shiftnya malam, siang, malam. Santai aja ya bun, nggak usah buru-buru ya. Sudah terjawab ya bunda ya. Lanjut lagi di pertanyaan. Ini pertanyaan topiknya seputar KB ya bu. Bunda Naza, Bu Bidan kan implan bikin gendut ya? Enggak juga. Dia memang hormonal tapi dia lebih mengikat hormon progestinnya ya. Jadi enggak bikin nafsu makan tinggi. Sebenarnya gini ya. Banyak orang yang ini ya, banyak orang statement wanita ya, ibu yang habis melahirkan itu bingung dia. Banyak ini, saya punya pasien itu yang kebingungan. Bunda Given, waalaikumsalam, selamat bergabung ya di channel Medi Story. Ya, halo ya. Ini dari Kabupaten Blora ya. Di Medi Story ya. Saya sebenarnya juga aslinya Semarang. Ini Semarangnya mana nih? CCTV Semarang Henting nih ya. Saya di Pedurungan ya, aslinya Semarang ya. Sebenarnya banyak perception ibu hamil ya sebelum melahirkan itu banyak ragunya di sini. Jangan suntik nanti bikin gendut. Jangan implan nanti gendut, enggak juga sebenarnya ya. Jadi hormon itu ya. Jadi alat kontrasepsi termasuk KB ya, suntik ya, suntik, implan dia kan hormonal tuh. Dia mengikat hormon progestin tuh. Nah, dari hormon itu bukan menyebabkan orang itu gendut, bukan. Tapi dia meningkatkan nafsu makan. Nah, itu di situ ya. Dia meningkatkan nafsu makan karena dari faktor hormonalnya itu. Nah, jadi tergantung bunda sendiri ya. Kalau punya aturan makan ya, jam makan sendiri, misalkan sehari jam segini sarapan ya, jam segini, nggak berlebihan, nggak bakal bikin gendut. Saya dulu juga KB 3 bulan ya, tapi kan saya selesai itu baru 2 kali udah saya lepasin ya. Itu nggak bikin gendut, nggak sama sekali, cuma nafsu makannya dia meningkat. Nah, nafsu makan meningkat yang membuat panjenengan itu gendut ya. Jadi kalau nafsu makan meningkat, apa yang solusinya? Ya bikin nyemil lah, buah lah ya, minum air putih lah ya, seperti itu. Jadi meningkatkan nafsu makan, bukan bikin gendut ya. Baik, lanjut ya. Ini ditanyakan Bidan dulu, ada pertanyaan enggak ya? Yuk bertanya dong seputar KB. Selamat bergabung yang baru bergabung ya, salam kenal juga. Bukan tanya seputar kehamilan ya Bu, saya skip, mohon maaf ya. Kali ini seasonnya tanya jawab seputar KB. Bu Bidan, saya berhenti KB 3 bulan, sudah 10 bulan, apakah subur kembali? Tergantung, jadi kan sudah kembali siklus men belum? Maksudnya siklus mennya sudah aktif lagi belum? Dalam 10 bulan itu. Kalau sudah men lagi ya berarti siklusnya subur, sudah siklus normal ya. Karena banyak sekali yang KB 3 bulan itu mennya ini ya, untuk normalnya lagi nunggu waktu lama ya. Nah, ini jenengan sudah ini belum, sudah men lagi belum pertanyaannya ya. Kalau sudah berarti udah siklus normal ya. Kalau misalkan nggak pakai KB bisa hamil ya, bisa pakai program hamil lagi ya. Lanjut lagi nggih, pertanyaannya ini tanya jawab seputar kehamilan. Yuk dibantu tap layarnya. Bu Bidan, Bunda Lina ya, kalau KB yang tidak mau hamil pakai yang mana? Disaranin dokter objin tutup kandungan tapi masih muda ya. Kalau memang panjenengan sudah siap ya, pengen gak hamil lagi dan anaknya minimal sudah 3, secara medis tuh berani ya untuk melakukan yang namanya tubektomi ya, untuk steril namanya ya. Tapi kalau panjenengan belum siap, masih muda dan anaknya masih 1, saran saya jangan ya, eman-eman ya. Karena kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa, karena masih muda.
Ini kalau di YouTube aja saya bener-bener asli ya. Kalau buluk ya buluk. Bercanda-bercanda ya bun ya, jangan sepaneng. Lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Kalau Bunda Lina sudah ini mantep, nggak pengen hamil lagi, steril aja. Tapi minimal anak 3 ya. Tapi kalau anak masih 1, 2, terus masih muda, menurut saya jangan ya. Karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Kehidupan itu akan berputar ya Bu. Nanti kalau jenengan sudah kandung steril ya, kok ternyata ya alih-alih ada suatu apapun, nah itu yang menyesalnya di situ, eman-eman masih muda ya. Begitu ya Bunda, lanjut yuk di pertanyaan berikutnya dari Bunda siapa lagi nih yuk. Bunda Atiku nih, Satul Bu Bidan, saya KB 3 bulan udah 4 tahun. Waduh, sayang banget 4 tahun kok KB 3 bulan jenengan. Saya kadang miris banget ya, ada ibu-ibu yang menggunakan KB suntik 3 bulan dan itu pemakaiannya lama. Itu sayang banget. Sayangnya apa? Eman organ reproduksinya, eman rahimnya ya. Ya, jadi memang harus bijak lagi nih untuk tenaga medis terutama ya dalam memberikan edukasi ya kepada sektor KB itu benar harus dijelasin dulu. Apalagi kalau misalkan tenaga medisnya masih muda ataupun belum banyak pengalaman ya jenengan lebih hati-hati lagi. Jadi lebih banyak bertanya ya, lebih banyak bertanya itu nanti efek sampingnya apa Bu kalau pakai ini, kalau ini pakainya apa Bu. Jadi ini lebih aktif lagi ya. Kan sekarang banyak tuh beda desa yang muda-muda tuh. Ya kan? Kalau 3 bulan sudah 4 tahun dan jenengan eman ini rahimnya. Saya malah eman rahimnya ya. Harus saya lakukan apa harus berhenti Bu selama 4 tahun nggak haid? Iyalah, jenengan wajib berhenti ya. Semoga nanti dengan cara jenengan pola hidup sehat ya, banyakin asam folat ya, mengkonsumsi asam folat atau Promafit ya, bisa ya asam folat dari Promafit. Terus ini bisa mengkonsumsi sayuran buah-buahan yang mengandung asam folat tinggi itu nanti bisa subur lagi tuh, protein yang tinggi, rendah karbo ya, TKTP ya. Jadi memang harus berhenti ya Bunda Atiku ya, berhenti aja. Nanti kalau misalkan mau berhubungan bisa pakai kondom dulu ya. Begitu ya Bu. Lanjut lagi yuk pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya topiknya seputar tanyakan KB ya Bu. Bukan seputar kehamilan. Saya skip dulu pertanyaannya seputar kehamilan ya. Kemarin sudah season sampai part 3 ya. Sekarang KB dulu. Banyak pertanyaan di KB. Bunda Kus ya, saya berhenti KB 3 bulan sudah 10 bulan. Sudah haid apakah subur kembali? Subur kembali kalau sudah haid ya. Bunda Arsya, Bu rekomendasi KB buat pemula masih menyusui paling aman kalau jenengan jangkanya 1 tahun, pengen jarak 1 tahun ya, 1,5 tahun gitu pengen hamil lagi ya pakai yang suntik 3 bulan ya, suntik 3 bulan habis itu stop ya. Tapi kalau jenengan pengen jaraknya di 3 tahun pakai implan yang progestin ya. Tapi kalau jenengan pengen jaraknya 5 tahun baru hamil lagi pakai yang IUD non hormonal ya. Lanjut lagi yuk pertanyaan yang lain. Pertanyaan 200 lebih ya, ini saya up ya biar nggak ketutup yang lain. Di Medistory boleh banget bertanya, ayo bertanya yuk, mumpung waktunya belum habis. Saya hanya membuka ini live streamingnya di 1 jam ya kali ini ya. Bunda Dewi, saya baru lepas implan hari Sabtu. Sekarang kok sudah men ya Bu? Normal nggak? Kan tadi saya jelasin ya, untuk KB implan itu dia hormonal ya. Hormonal itu dia progestin ya. Kalaupun jenengan lepas ya, itu bisa men, bisa ngeflek, bisa ini ya, bisa normal, bisa kadang ngeflek aja, kadang normal banyak ya. Seperti itu hormonal, menyesuaikan lagi tuh dari obatnya yang ini ya, pengaruh progestin dari KB implannya itu gitu loh. Ya nggak apa-apa, itu masih normal aja. Itu mah efek sampingnya dari KB implan ya.
Jadi saran saya ya, akseptor KB atau pengguna KB itu lebih bijak lagi ya. Kalau panjenengan mau memasang KB nih, misalkan di bidan, di klinik atau di puskesmas ya, itu bisa tanyakan ya secara lengkap-lengkapnya. Itu nanti akan dijelasin kok sama tenaga medisnya. Misalkan nih mau pakai ini Bu, berarti ini saya harus gimana Bu? Nanti bagaimana Bu, kedepannya gimana, ngoten ya. Jadi lebih bijak lagi ya, lebih aktif untuk bertanyanya ya Bu. Apalagi terutama bagi akseptor KB pemula yang memang belum pernah menggunakan KB sebelumnya. Lanjut lagi yuk pertanyaan yang lain. Bu Bidan dari Bunda Alisa. Bu Bidan, aku pemula KB 3 bulan. Biasanya aku tuh haid 6 sampai 7 hari, tapi kemarin 15 hari baru bersih. 7 udah ngeflek lagi. Iya, itu tadi Bu. KB 3 bulan jenengan pasti baru aja memakai ya. Baru aja masang ya. Itu nanti sampai jarak 4 bulan ya, untuk pengaruh hormonnya itu untuk menyesuaikan atau adaptasi dari endometriosisnya ya. Tapi kalau memang cocok 4 bulan itu dia harus stop. Dia nggak men karena dia memang mengikat. Jadi nggak keluar darah di endometriosisnya. Ya, jadi nggak men kalau 3 bulan. Tapi 3 bulan dia selama 4 bulan kok jangan men terus men nggak berhenti ya, itu berarti nggak cocok. Solusinya stop, ganti akseptor, pakai pengguna alat KB yang lain ya. Berarti jangan nggak cocok ya Bunda Alisa. Ada lagi tuh yang nggak cocok lagi ya, disertai dengan pusing ya. Ada lagi tuh KB, penggunaan KB yang Bu Siti Fatimah, selamat bergabung ya di Medistory. Ada yang pusing, bahkan ada yang nyeri kram perut ya, ada yang nyeri payudara ya. Itu ada efek samping loh. KB hormonal itu banyak banget tuh efek sampingnya ya. Jadi jenengan lebih bijak lagi penggunaan KB itu ya, lebih hati-hati lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bergabung ya Bunda Siti Fatimah. Bunda Alisa. Ya kalau maksimal 4 bulan jenengan nggak berhenti berarti nggak normal. Pertanyaan normal apa enggak kan ya. Tapi kalau di maksimal 4 bulan kok mainnya sudah berhenti, walaupun selama 3 bulan ini ngeflak seperti ini nggak apa-apa. Kalau berhenti di 4 bulan berarti normal, dilanjut aja KB-nya sampai maksimal 1 tahun aja ya. Jadi 4 kali suntik ya. Habis itu stop ya, jangan berlarut-larut pakai KB suntik 3 bulan selama lebih dari 1 tahun. Itu nggak baik, kasihan reproduksinya ya. Lanjut lagi Bu. Bu Siti Fatimah boleh banget ya, silahkan bertanya ya. Ini seputar KB. Kali ini seasonnya seputar KB, bukan seputar kehamilan nggih. Jadi nanti untuk subscriber atau yang menonton itu enggak seliwengan ya, mencari topiknya agar gampang. Jadi kali ini seputar KB Bu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bunda Desa. Bu Bidan setelah lepas KB pil 4 bulan ini haid lancarnya cuma 2-3 hari aja. Setelah itu cuma flek aja. Iya, kalau KB pil sama aja ya, dia hormonal. Hormonal itu berpengaruh dengan hormon tubuh ya Bu. Jadi kalau panjenengan mengalami hal-hal yang gak wajar, itu sebenarnya jenengan harus tahu dulu sebelum memakai KB itu ya, ditanyakan dari bidannya atau dari tenaga medis ya, atau dokter dan sebagainya. Ketika di mana panjenengan memasangnya gitu loh, di mana jenengan memakainya gitu, ditanyain di situ. Kalau KB pil mah jenengan pengen program hari ini jenengan lepas, besok program bisa, nggak harus nunggu berapa hari ya. Tapi kan dia menyesuaikan lagi tuh hormon tubuh dengan obat yang sudah masuk dari kandungan dari pil itu gitu ya. Gak apa-apa, dijalani dulu maksimal di 3 bulan ya. Kalau masih mengalami hal seperti ini bisa lakukan USG ya di poli kandungan atau mungkin di klinik dokter, itu juga bisa.
gitu ya. Semoga terjawab. Takutnya kalau kan namanya hormonal ya, hormonal diminum setiap hari nih ya, hormonal setiap hari minum, nah pasti kan dia akan mengendap tuh di mana ya, di rahim ya. Makanya itu kalau KB yang hormonal kalau berkepanjangan itu nggak baik di reproduksi, terutama di rahim ya. Nanti kualitas untuk rahimnya nanti akan berkurang gitu ya. Kan ada orang yang belum hamil malah pakai KB, minum pil apa suntik lah, nanti kandungannya garing ya, susah malam tuh hamil, mandul ya kan, garing, suburnya susah ya. Itu loh, orang kalau nggak tahu mending tanya ya, atau jangan gegabah mengenai organ reproduksi itu. Kalau sudah fatal rusaknya repot Bu, wanita itu ya, repotnya di situ ya, begitu. Bu Fatima ya, ini saya jawab dulu untuk di YouTube Medistory ya. Bu Fatima Siti ya, saya implan yang 3 tahun ya, tapi sebulan sekali datang bulan, cuma 3 kali 4 kali. Iya nggak apa-apa, memang kalau implan dia kan hormonal ya Bu, dia masih mens, tapi mensnya itu juga mempengaruhi hormonal ya, hormonal dari endometriosis ya. Jadi dia kadang men 3 hari, kadang ngeflek ya. Tadi kan saya udah jelaskan, kadang men, kadang enggak, kadang ngeflek terus Bu selama 1 minggu. Ya nggak apa-apa, itu memang efek sampingnya. Kadang kalau implan itu malah ada yang ini loh, apa yang mau menyebabkan odem loh ya, ada yang kaki bengkak, kadang pusing ya, kadang mual, kadang payudara itu terasa nyeri ya. Itu memang efek sampingnya di situ. Itu masih normal loh. Tapi kalau dia berjalan sampai 3 bulan berturut-turut seperti ini, ya itu namanya nggak normal lagi ya, berarti nggak cocok gitu. Gitu ya Bu. Jadi memang terpengaruh sekali itu hormonal ya. Nggih sama-sama Bu. Nanti ditunggu 3 bulan ya. Kalau panjenengan misalkan pusing ya nggak apa-apa. Itu memang efek sampingnya ya. Efek sampingnya seperti itu, obat apa, kandungan dari hormon obat ini. Apa implan ya. Ya kan pasangnya di sini nih, di subkutis, bawah kulit. Nggih. Tapi kalau jenengan sudah agak rasanya kok pengen ini ya Bu, apa nggak nyaman, pengen lepas saja ya lepas saja, diganti yang IUD yang non hormonal. Jadi kalau nggak nyaman sama hormonal, ganti yang non hormonal ya Bu. Ya misalkan pengen jarak kehamilan, saya pengen ini Bu, saat ini nggak pengen hamil lagi, ya udah jenengan berarti untuk ambil yang non hormonal aja ya. Begitu ya Bu Siti Fatimah ya. Lanjut lagi di pertanyaan ya, Medistory sudah. Sekarang ini seputar ke ini ya, KB ya Bu, tanya jawabnya seputar KB Nj. Bunda Siti Fatimah, tapi suntik KB yang 3 bulan saya nggak cocok Bu. Iya, kalau nggak cocok, kalau implan jenengan takut 3 bulan masih mainnya nggak teratur, ambil yang IUD aja. Kalau memang pengen jarak kehamilannya lama ya, atau mungkin 5 tahun, 8 tahun kan ada itu yang Novate, ambil yang 8 tahun ya, itu ada ya. Gitu ya Bu. Kalau nggak cocok jangan dijalanin, jangan dilanjutin. Lanjut lagi ya di Bunda. Pertanyaannya ini jangan di kehamilan ya Bu, seputar KB. Kali ini sisinya seputar KB. Mama muda, efek KB implan yang kedua ini dor, maksudnya dor gimana? Maksudnya dor gimana Bu? Ya kadang pusing, memang iya, kadang nyeri, badan sakit semua ya, main gak teratur ya. Itu emang efek sampingnya alat kontrasepsi, namanya buatan manusia kan. Bu, ini pertanyaannya seputar KB nggih, jangan kehamilan ya, saya skip, mohon maaf ya. Bu Darisa Cahya, Bu Bidan, bahaya nggak sih kalau KB IUD telat lepas, maksimalnya berapa tahun? KB IUD ada 2 ya, yang tadi saya jelaskan. Kalau program pemerintah yang
BKKBN itu ada yang 5 tahun. Kalau jenengan bilang Novate itu bisa minimal di maksimal ya 5 atau 8 tahun tuh ada. Maksimal di 8 tahun. Kadang dulu malah ada nih yang 10 tahun, tapi nggak tahu ya kalau sekarang kayaknya maksimal di 8 tahun. Karena ada suatu kasus, ini termasuk salah satu pertanyaan jenengan ya. Ada suatu kasus dan ini dengan kasus saya juga ya. Sebenarnya saya menemui kasus telat untuk melepas KB IUD itu. Sebenarnya dia bulan 3 harusnya yang lepas. Dia ke BPM, ke praktek kliniknya itu di bulan 7 kalau nggak salah, 7 atau 8 ya, hampir ke 7 akhir ya. Dan itu ketika dicek ya, menggunakan spekulum dibuka ya untuk rahimnya itu, ternyata IUD-nya dia sudah nggak ada ya, dia sudah hilang di posisinya. Itu namanya kasusnya sudah nggak pakai KB IUD, namanya translokasi IUD. Jadi IUD-nya hilang, dia nggak tahu menempel kemana. Alih-alih ternyata apa yang harus dilakukan bidan di BPM kan, di klinik kan, dia nggak bisa apa-apa. Tetap kita memberikan rujukan untuk beliau datang untuk USG di poliklinik rumah sakit. Ketika di USG ternyata larinya ke rahim anterior depan. Ya, dia di bagian depan. Ternyata sudah masuk di rahim. Nah, apa Bu yang harus dilakukan? Wong itu sudah nggak kelihatan mau diambil dari mana kalau dia tadi dibuka dari bawah, dibuka pakai spekulum ya, vaginya nggak ketemu udah. Ternyata sudah lari di rahim, translokasi diagnosanya. Apa yang harus dilakukan? Ya di insisi, operasi kecil insisi ya, dibuka, dibedah, diambil itu di rahimnya. Nah, siapa yang rugi? Ya sebenarnya ya beliau sendiri karena memang tidak punya jadwal catatan sendiri ya. Oh saya makanya untuk akseptor KB itu wajib diberi atau wajib punya buku ya, buku tertulis ya, jenengan menggunakan KB apa ya. Kalau yang suntik itu banyak ya, ada kotak kecil gitu, tapi kalau IUD implan kayak gitu dia besar, dia punya tanggal berapa. Jenengan harus ingat Bu ya, tanggal ini harus lepas ya, tanggal ini mulai pencabutan IUD-nya ya, jangan telat. Nah, tapi ibu ini bilangnya nggak apa-apa lah, masih berapa bulan yang lain. Dia menyepelekan itu, hal-hal yang menyepelekan tuh nggak baik ya. Jadi jangan ditiru. Jadi kalau Bunda bertanya apakah kayu telat lepas, nah itu nggak boleh telat lepas. Misalkan bulan depan udah habis masa, bulan ini jenang lepas ya, nanti dicek di situ ya, apakah masih ada alatnya nggak di situ benangnya. Kalau ada ya dijabut, kalau nggak ada ya di USG gitu ya Bu. Ini sangat jelas saya jelaskan loh, kalau nggak jelas kebangetan ini ya, ini sudah jelas banget. Pertanyaan dari Medistory, Bu Siti Fatimah, tapi kok keluar jerawatnya Dok kalau implan, apa emang itu iya dia kan hormonal juga, hormonnya progrestin Bu. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, di sini ditanyakan bidan yuk, jangan mungkin baru bergabung ya. Jadi efek samping dari salah satu implan itu ya tadi keluar jerawat, kan dia pigmen, akan memberikan pigmen ya, bekas ya ada yang jerawatan, ada yang ngeflek hitam. Nah itu salah satu efek sampingnya. Kalau jenengan tanya di pelaksananya ya, di nakesnya ya jawabnya kalau jenengan nggak tanya detail ya nggak dijelasin, pasti ya efek sampingnya ini bu gitu ya. Tapi jerawatnya iya, dia akan mengeluarkan karena dia progrestin hormonal begitu ge. Kalau di luar tema nggak bisa, kali ini jawabnya di seputar KB Bu, mohon maaf ya. Mama Baim, halo, selamat bergabung juga di channel Medistory. Terima kasih sudah subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya ya agar mengikuti video yang saya buat ya. Mungkin saya seringnya sekarang live ya, karena mohon maaf banget waktunya memang kebagi-bagi, jadi tidak ada waktu untuk mengedit video lagi ya. Mungkin saya lebih ke live ya Bun, karena memang sangat sibuknya itu loh, mohon maaf ya. Di channel Medistory boleh banget bertanya, yuk tanya aja ya Bu seputar KB, nggih. Kali ini nggih, mohon maaf ada pertanyaan seputar kehamilan dan lain, saya skip dulu. Ibu Nunung, Bu kalau lepas KB waktu suburnya lama nggak? KB apa dulu jenengan ya?
Bunda Rina, KB untuk penyubur kandungan Bun dan melancarkan haid apa ada toh? KB melancarkan haid, dia pakai aja KB suntik 1 bulan. Atau gimana maksudnya KB untuk penyubur kandungan? KB kok penyubur kandungan? Namanya KB itu ya, itu nanti akan menurunkan intensitivitas kekuatan dari rahim. Ya, makanya jenengan kalau pakai KB, kalau bisa yang non hormonal, nggih. Memang ini ya, memang agak-agak nyaman, tapi dia manfaatnya lebih banyak ya. Gitu nggih, Bu. KB penyubur kandungan. Pakai yang non hormonal aja, nanti kandungan akan subur seperti biasa ya, nggak ada efek-efek hormon ya. Begitu ya Bunda Rina, terima kasih. Lanjut lagi yuk di pertanyaan dari Medistory. Baik, terima kasih sama-sama Ibunda. Sehat-sehat selalu Ibu Fatimah. Bu Swatun Hasanah, kalau habis keguguran pengen punya anak lagi boleh nggak jarak dekat? Oh, ini pertanyaannya nggak KB loh ya. Pertanyaannya yang lain ini Bu Swatun Hasanah ya. Dan sudah saya baca, saya jawab ya. Jarak ya minimal 5-6 bulan baru program lagi ya. Lanjut yuk pertanyaan yang lain. Bunda Velozi, ya selamat bergabung Bunda Velozi. 6 Oktober tahun lalu, ya. Saya mau lepas KB IUD. Ya kan? Apa 6 Oktober besok ini? Oktober besok ya? Berarti bulan depan. Baik. Ini 6 Oktober saya mau lepas KB IUD, apakah boleh langsung pasang IUD lagi? Boleh. Kalau jenengan bulan besok mau lepas, sekarang aja bulan ini Bunda. Ibunda lepas hari ini, bulan depan pasang lagi. Kalau nggak gitu, ini dilepas pasang lagi juga bisa, nggih. Nanti pakai alat yang baru, nggih. Gitu, semoga terjawab. Lanjut lagi yuk di pertanyaan Bunda Melati. Makasih sama-sama Ibunda. Saya KB. Tulisannya K dan B, nggih. KB. Bukan KABE, KB. Bu, saya KB suntik baru berhenti. Saya mau head, saya syuting udah 1 bulan Bun. Bu Melati. Kalau KB suntik jenengan hormonal ya Bu. Nanti hormon tubuh sendiri yang akan menyesuaikan dengan kesuburan endometriosisnya ya. Jadi kalau jenengan ini sudah lepas ya, kok besok masih belum men, ditunggu aja. Maksimal sampai kalau KB suntik 3 bulan itu maksimal sampai 4 bulan. 4 bulan jenengan kok masih nggak men, USG. Takutnya ada batu di situ. Ya, semoga terjawab. Bukan pertanyaan seputar kehamilan, saya skip ya, Bu. Bu Yunita Mai, Bu, KB implan bisa geser tidak? Kalau pemasangannya tepat dia tidak akan geser. Jadi dia memang ada di bawah kulit. Kalaupun dia bisa geser, dia akan geser ke sebelah-sebelahnya. Ya, tapi dengan catatan jangan lupa kontrol pasca pemasangan KB dengan alat ya. Alat itu ada 2, implan dan IUD ya. Begitu nggih. Lanjut lagi yuk di pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya ini topiknya seputar KB nggih Bunda. Untuk pertanyaan selain di KB saya skip dulu, mohon maaf. Pertanyaan udah 100 lebih ya, jadi ini saya langsung up aja. Bu Bidan mau tanya gimana cara tahu KB IUD digeser. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan ya Ibu Ti Jainab ya, mungkin baru bergabung. Jadi pengguna KB atau disebut dengan akseptor KB. Akseptor KB itu pengguna KB ya. Jadi dia itu harus tahu ya, IUD alat kontrasepsi spiral dimasukkan di dalam rahim ya. Jadi dia harus tahu berapa jarak yang digunakan KB itu. Apakah yang 5 tahun, apakah yang 8 tahun. Oke. Dalam masa pemasangan itu, setelahnya panjenengan akan diberitahu, diberi info sama pemasangnya, nakesnya. Bu, ini nanti 1 bulan lagi jenengan kontrol ya. Nah, ya,
kontrol, lihat dulu ini IUD-nya geser enggak gitu. Nah, nanti 6 bulan lagi kontrol ya. Jadi ada jadwalnya, Bu. Kalau jenengan tanya seperti ini berarti kan jenengan belum tahu ketika pemasangan, belum jawab, belum tanya jenengan ya. Harus tanya dulu sama pelaksananya ya. Begitu. Untuk apa tahu jadwal kontrol itu ya? Kalau kontrol itu misalkan 1 bulan jenengan dilihat IUD-nya, jeng, dibuka pakai spekulum. Oh, masih tetap lokasinya masih sama, berarti nggak geser dong. Oh, benangnya masih utuh ya, nggak ndelewer, berarti aman pemasangannya, nggak bakal antisipasi untuk lepas, nggak gitu ya. Nah, itu enaknya IUD di situ ya. Terus yang kedua, kalau jenengan pengen tahu caranya IUD itu geser apa enggak, rasa nyamannya itu kerasa ya. Kadang ketika panjenengan duduk ya, tiba-tiba ada benang yang delewer, itu jelas geser nggak, Bu? Nggak geser lagi, tapi lepas ya. Terus jenengan merasa kok ketika berhubungan kok sakit ya, kok ada yang ini, suami berkata kok nusuk ya, Bu, kok nusuk, kenapa mah, nah itu berarti dia lepas ya. Tapi kalau dia nggak kerasa apa-apa, nggak, nyaman-nyaman aja, berhubungan juga nyaman-nyaman aja, ya berarti aman. Itulah fungsi dari kontrol pos tindakan ya, baik itu IUD atau masang implan ya, harus ada kontrolnya. Hai, selamat bergabung juga ya Bundaku tuh. Gitu Bu ya. Begitu ya Bunda Tijainab ya. Bunda Queen, Bu Bidan, saya KB 3 bulan, terus haid udah 1 bulan. KB 3 bulan. Terus haid sudah 1 bulan. Itu efek samping dari KB? Iya, efek samping, Bu. Itu maksimal jenengan di 4 bulan, bahkan sampai maksimal 4 bulan. Kok mennya nggak teratur lagi, masih men terus menerus, men sedikit, banyak, sampai 4 bulan. Langsung stop dan USG ya. Nanti dilihat di situ. Ya, berarti nggak cocok jenengan hormonalnya. Pokoknya sampai 4 bulan jenengan kok masih main, terus stop, ganti di KB berikutnya, KB lainnya maksud saya ya. Bisa menggunakan implan aja, lebih aman ya, berjarak sampai di 3 tahun ya implan itu. Tapi kalau panjenengan pengen 1 tahun setengah pengen hamil lagi, tinggal lepas aja implannya gitu ya. Gitu Bu. Semoga terjawab ya yang saya sampaikan. Bunda Zahra, Bu Bidan kalau mau ganti KB dari KB 3 bulan ke KB apa ya? Enggak, ke KB apa ya, enggak haid. Kalau yang suntik ada enggak ya yang haid? Mau ganti KB dari suntik KB 3 bulan ke KB apa yang enggak haid? Berarti jenengan pengen yang enggak haid kan? Kalau yang suntik hanya 1 bulan sama 3 bulan yang enggak haid ya. 2 bulan sebenarnya ada, tapi saya rekomendasi di 3 bulan daripada yang 2 bulan ya. Kadang bikin ngeflag juga kalau 2 bulan ya. Jadinya kalau 3 bulan pengen ganti ya yang enggak men, jangan pakai yang IUD aja ya, itu normal itu menstruasinya. Kalau Bunda Zahra ini suntiknya udah berapa lama ini penggunaan KB 3 bulannya? Penggunaannya berapa lama penggunaan KB 3 bulannya? Dijawab dulu ya. Saya tak jawab ini, WA dulu.
Udah dijawab belum Bunda Zahra? Oke, saya skip dulu ya. Jadi Bunda Zahra tadi pertanyaannya ganti KB yang 3 bulan ke KB apa yang enggak head ya. Kalau mau suntik ada ya enggak ya? Ya tadi 2 bulan itu ada yang enggak men. Itu ada hormonal. Tapi kalau jenengan pengen aman-aman ya yang IUD ya. Itu efektivitas untuk mennya enggak men. Kadang men tapi flex-flex sedikit juga bisa. Tapi kan dia enggak men. Tapi ngeflex sedikit kadang juga terpengaruh ya. Lebih efektif kalau saya sih IUD ya, kalau jenengan pengen yang enggak men. Lanjut lagi yuk di pertanyaan dari Bu Fitriana Sari. Bu, saya KB pil mau habis 2 kaplet, mau pindah ke suntik 1 bulan. Mau apa ini? Mau suntiknya gimana Bu? Apa nunggu head? Nggak usah, langsung aja Bu. Stop pil langsung pindah, langsung suntik. Yang penting jangan berhubungan dulu ya. Lanjut lagi nggih Bu. Bunda Linda, maaf aku sudah lepas KB suntik Bu. Maksudnya pertanyaan yang mana ini? Oh ini KB suntik kemarin head sebulan 3 kali. Oke, lepas suntik ya maksudnya. Jenengan sudah lepas suntik. Terus kemarin head sebulan 3 kali. Yang terakhir cuma head sehari. Apa tidak subur? Itu namanya ini Bu, perbaikan hormon dulu ya. Jadi memang adaptasi lagi tuh ya, hormon endometriosis ya. Endometriosis akan beradaptasi lagi dengan obat yang sudah masuk ya. Efek dari obat suntik yang sudah masuk. Nah, nanti akan kembali normalnya ketika mens jenengan sudah teratur lagi ya. Kalau masih acak-acakan gini, kalau mau program hamil biasanya nggak dapet. Maksudnya nggak jadi ya. Belum subur. Jadi nunggu subur dulu ya. Nggak apa-apa sih, masih normal aja. Emang efek sampingnya begitu kalau suntik. Bu, aku suntik KB yang 2 bulan yang kata bidannya bisa head. Tapi setelah suntik perut bagian bawah nyeri pinggang. Iya, itu efek sampingnya. 2 bulan ada yang men juga ada, tergantung dari kandungan obat yang disuntikan itu Bu ya. Macam-macam obatnya itu, jenengan minta aja pengen yang 2 bulan men atau pengen 2 bulan yang enggak men, itu ada nggih. Ya ini udah mendekati 1 jam ya Bu. Ada pertanyaan nggak di Medistory ini? Lanjut lagi yuk di pertanyaan Bunda Fatim. Bu Bidan, saya mengkonsumsi pil KB, tapi akhir ini saya sering mual. Apakah KB pil bisa menyebabkan hamil? Tingkat efektivitas kegagalan KB itu ada ya Bu. Walaupun panjenengan KB pil ya itu juga bisa tetap hamil kalau panjenengan minumnya itu kadang lali itu lupa ya. Lupa atau mungkin jenengan kadang-kadang ini minum, kadang-kadang enggak. Jadi enggak teratur, itu bisa menyebabkan hamil nggih. Gitu. Tapi kalau jenengan stay ya disiplin minumnya, minum ini sehari 2 hari minum lagi, nggak ada bolong-bolongnya, nggak pernah bolong, itu kemungkinan 100% ya berhasil ya, asalkan jenengan teratur ya. Tapi kalau pernah jeglong sekali ya bisa hamil. Ini pertanyaannya tanya jawab seputar KB Bunda ya. Maaf ya, untuk pertanyaan yang lain saya skip dulu, banyak banget pertanyaan yang lain tentang Cash Pro ya. Mungkin besok saya bikin di topiknya yang Cash Pro nggih. Untuk channel Medistory boleh banget bertanya. Kalaupun tidak ada pertanyaan nggak apa-apa. Ini nanti kan akan muncul ya untuk di playlist seputar KB. Jadi kalau sewaktu-waktu pengen melihat video yang saya buat ini itu bisa. Tapi kalau di TikTok kan enggak, dia akan selesai gitu. Nggih. Lanjut lagi. Di pertanyaan Ibunda W, 3 bulan nggak datang haid tapi nggak ada pasang KB Bu. Jadi jenengan KB nggak pakai KB apa-apa nggih. Tiba-tiba 3 bulan jenengan nggak men sama sekali. Nah, dilihat dulu nih siklus mennya teratur apa enggak. Terus yang kedua, apakah jenengan pernah menggunakan KB sebelumnya ini apa enggak? Maksudnya tahun-tahun lalu pernah menggunakan KB apa enggak?
Biasanya itu juga bisa pengaruh KB itu. Terus yang ketiga, apakah selama bulan sebelumnya jenengan mengalami hal ini? Maksudnya mens yang nggak teratur juga. Kalau tidak, ya, pertanyaan saya attentionnya kalau tidak mengalami hal ini dan ini baru ini, berarti jenengan baru mengalami gangguan organ reproduksi atau hormon endometriosisnya. Ya. Tapi kalau bulan sebelumnya sudah mengalami hal ini, berarti ada gangguan organ reproduksi, ya, gangguan namanya sudah, ya, gejala-gejala yang efek sampingnya ke rahim, ya. Jadi apa yang dilakukan? Jadi kan harus USG ya Bu, dilihat di situ apakah ada batu atau miom dan sebagainya. Karena hal-hal itu bisa mempengaruhi ya ini, ya, mempengaruhi endometriosis ya. Kadang men nggak teratur, padahal nggak pasang KB, nggak apa gitu ya. Lanjut lagi ya Bu, di pertanyaan berikutnya seputar KB ya Bu. Bu Ziki Ralfari, Bu Bidan, kalau sudah lepas KB lalu haid apakah sudah normal, KB-nya sudah hilang? Iya normal, kalau sudah mendapati satu siklus berarti men sudah normal atau masa subur kembali. Ibu Bayu Aini, Bu Bidan, saya lepas KB 3 bulan Januari, setelah itu nggak haid 2 bulan, habis gitu haid dan bulan ini haid udah 1 bulan. Ya memang harus penyesuaian hormon lagi ya, hormon tubuh akan menyesuaikan dengan obat yang sudah masuk. Jadi lebih bijaknya bagi pengguna KB, terima kasih ya Bunda Zahra, pengguna KB yang mau menjarak kehamilannya itu jaraknya agak lama ya jangan pakai KB suntik ya, pakai yang implan aja lebih aman ya. Tapi kalau pengen jaraknya lama lagi ya jangan suntik, jangan implan, pakai yang IUD ya. Gitu ya Ibu, semoga terjawab. Pertanyaannya seputar KB ya Bu. Mohon maaf selain pertanyaan KB tidak saya jawab dulu. Bunda Cila, Bu Bidan, saya baru KB suntik 3 bulan, udah jalan sebulan. Sekarang haid udah 10 hari, apakah normal? Maksimal di 4 bulan. Kalau masih men flag itu masih normal aja penyesuaian hormon. Tapi kalau sampai 4 bulan masih men flag lakukan USG. Ya, berarti nggak cocok. Atau jangan langsung lepas saja, nggak usah USG. Ya, jadi misalkan nih jangan sudah 3 bulan lagi kok mennya kok masih gini ya, masih flag lagi atau head terus menerus sampai 3 bulan 4 bulan maksimal, stop, nggak usah, ganti KB yang lain ya. Bilang ke bidannya, saya nggak cocok Bu, saya mau ganti implan aja untuk setahun setengahnya, nanti saya mau lepas gitu aja ya. Atau mungkin berapa anjuran jaraknya hamil lagi berapa tahun lagi gitu ya. Oke, baik banget. Di Medistory ada nggak nih ya pertanyaan ya? Pertanyaan dari Ibu Desti Udiana, Bu, saya KB suntik 3 bulan, nah mau promil tapi KB suntiknya habisnya masih bulan 11. Kalau KB suntiknya lepas aja Bu, nggak harus nunggu bulan 11 ya. Jadi lepas langsung nunggu siklus men subur, nah program hamil. Biasanya kalau KB 3 bulan ya itu untuk masa suburnya agak lama ya. Setelah lepas jenengan nanti akan menunggu siklus men itu agak menunggu berapa bulan. Tapi kalau sudah dapati siklus men lagi alhamdulillah ya. Tapi kalau belum ya sabar dulu aja ya, setelah men kembali baru program hamil. Gitu ya Bu. Lanjut lagi di pertanyaan dari Bu Desa tadi udah ya. Ya selamat bergabung yuk di channel Medistory. Boleh banget bertanya ya seputar KB. Seputar KB ya Bunda. Biar nanti yang nontonnya itu nggak pusing juga.
Yuk, boleh banget ya pertanyaan ya di seputar KB ya. Yang baru bergabung di channel Medi Story. Seputar KB. Karena ini sudah sepi pertanyaannya ya, dan pertanyaan banyak tapi yang menonton sudah mulai sepi, mungkin aktivitas yang lain mau jemput anak juga. Ini saya tutup, semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Salam sehat untuk bunda-bunda semua ya. Bisa bergabung di live streaming berikutnya ya 1 jam ke depan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.